Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan terkait kasus 1 sampai kasus 5. Nama saya Suporno Nurul Akbar. NIM 31825066. Studi kasus pertama, guru menampar siswa di Lembak, Banten. Seseorang kepala sekolah di Lembak, Banten viral karena menampar siswa yang tertangkap merokok di sekolah. Kasus ini memicu protes siswa dan menjadi perdebatan publik mengenai disiplin dan kekerasan dalam pendidikan. Apakah tindakan kepala sekolah tersebut dapat dibenarkan dalam dunia pendidikan? Tidak bisa dibenarkan. Dalam dunia pendidikan modern, tindakan kepala sekolah yang menampar siswa pada umumnya tidak dapat dibenarkan. Meskipun tujuan kepala sekolah mungkin untuk menegakkan disiplin karena siswa merokok di sekolah, penggunaan kekerasan fisik bertentangan dengan prinsip pendidikan yang mendidik dan menghargai martabat peserta didik. 2. Analisis kasus tersebut berdasarkan pendekatan pendidikan humanistik. Pendekatan ini menekankan bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia, menghargai martabat peserta didik, serta membantu perkembangan kepribadian dan kesadaran diri siswa secara positif. Dalam perspektif humanistis, tindakan menampar siswa tidak dapat dibenarkan meskipun dilakukan dengan tujuan mendisiplinkan. Hukuman fisik dianggap sebagai bentuk kekerasan yang dapat melukai kondisi psikologis siswa, menimbulkan rasa takut, malu, bahkan dendam. Pendidikan humanistik lebih mengutamakan pendekatan dialogis, empati, dan pembinaan kesadaran dibandingkan hukuman fisik. Tokoh pendidikan humanistik seperti Abraham Maslow menekankan pentingnya kebutuhan rasa aman dan penghargaan diri dalam proses belajar. Jika siswa merasa terancam atau dipermalukan, maka perkembangan kepribadian dan motivasi belajarnya dapat terganggu. Selain itu, Carl Rogers berpendapat bahwa guru seharusnya berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dengan komunikasi yang hangat dan penuh perhatian. Di sisi lain, tindakan merokok di sekolah memang merupakan pelanggaran disiplin yang perlu ditangani. Namun, pendekatan humanistik menyarankan penyelesaian melalui konseling, pembinaan karakter, pemberian pemahaman tentang bahaya rokok, serta kerjasama dengan orang tua. Dengan cara ini, siswa tidak hanya takut dihukum, tetapi juga sadar mengapa perilakunya salah. Protes siswa dan perdebatan publik yang muncul menunjukkan bahwa masyarakat sedikit kritis terhadap praktik kekerasan dalam pendidikan. Hal ini menjadi pengingat bahwa disiplin seharusnya tetap berjalan tanpa mengurangi nilai kemanusiaan dan hak-hak peserta didik. Kesimpulan, berdasarkan pendekatan pendidikan humanistik, tindakan kepala sekolah tersebut kurang tepat karena menggunakan kekerasan fisik sebagai bentuk disiplin. Pendidikan seharusnya membangun kesadaran, tanggung jawab, dan perubahan perilaku siswa melalui pendekatan yang manusiawi, komunikatif, dan mendidik. Bagaimana seharusnya guru atau kepala sekolah mendisiplinkan siswa? Seharusnya tindakan kepala sekolahnya harus banyak menasihati dengan nada yang baik. Rokok haram buat dikonsumsi. Apalagi coba lihat cover rokoknya macam-macam penyakit. Buang duit buat cari penyakit. Dipanggil dan cara keduanya dipanggil ke ruangan konseling, bimbingan konseling untuk meditasi untuk anak yang merokok tersebut. Dan juga dipanggil kedua orang tuanya agar orang tuanya juga bisa menasihati anak tersebut. Studi kasus 2.
Guru joget di kelas viral di media sosial. Seorang guru menjadi viral karena mengajar bagi berjoget dan membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Banyak siswa menyukai metode tersebut, namun sebagian masyarakat menilai pembelajaran menjadi kurang serius. Apakah metode pembelajaran tersebut efektif? Menurut saya, metode pembelajaran tersebut bisa efektif jika dilakukan dengan tujuan yang jelas dan tetap berkaitan dengan materi pelajaran. Suasana kelas yang menyenangkan dapat membuat siswa lebih semangat belajar, lebih aktif dan tidak mudah bosan. Selain itu, metode seperti berjoget atau ice breaking dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan kedekatan antara guru dan siswanya. Namun, jika dilakukan terlalu berlebihan dan tidak terarah, pelajaran bisa kehilangan fokus sehingga tujuan belajar tidak tercapai. Analisis berdasarkan student-centered learning. Dalam konsep student-centered learning, siswa menjadi pusat proses pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Metode guru yang mengajar sambil berjoget dapat mendukung pendekatan ini karena siswa lebih aktif, merasa nyaman, dan terlibat secara emosional dalam pembelajaran. Suasana yang santai juga dapat meningkatkan partisipasi siswa dan membuat mereka lebih berani bertanya atau berpendapat. Dengan demikian, metode tersebut dapat membantu menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sesuai kebutuhan siswa. Menurut Anda bagaimana batas antara kreatif dan profesionalitas guru? Menurut saya kreativitas guru sangat penting agar pembelajaran tidak monoton dan siswa lebih tertarik belajar. Namun, kreativitas tetap harus menjaga profesionalitas guru. Batasnya adalah selama metode yang digunakan masih sopan, mendidik, tidak berlebihan, serta tetap mendukung tujuan pembelajaran. Guru juga harus mampu menjaga wibawa dan memastikan siswa tetap fokus pada materi. Jadi kreativitas dan profesionalitas harus berjalan seimbang agar pembelajaran tetap efektif dan bermakna. Mengapa guru tetap bertahan dalam kondisi tersebut? Banyak guru honorer tetap mengajar. Mereka memiliki dedikasi dan semangat yang tinggi terhadap pendidikan. Mereka ingin membantu siswa meraih masa depan yang lebih baik dan percaya bahwa pengajaran adalah profesi yang bermakna. Meskipun gaji yang diterima rendah, mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing generasi muda, sehingga seorang guru dapat merasakan nikmatnya ikhlas beramal. 2. Apa dampak kesejahteraan guru terhadap kualitas pendidikan? Kesejahteraan guru sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Jika guru mendapatkan gaji dan dukungan yang layak, mereka dapat lebih fokus mengajar dan meningkatkan kemampuan mereka. Kesejahteraan yang baik juga dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan profesionalisme guru. Sebaliknya, kesejahteraan yang rendah dapat menyebabkan stres dan menurunkan efektivitas mengajar. Jelaskan hubungan antara profesionalisme guru dan dedikasi pendidikan. Profesional guru dan dedikasi pendidikan memiliki hubungan yang erat. Guru yang profesional bekerja dengan penuh tanggung jawab, terus meningkatkan kemampuan mengajar dan mematuhi etika profesi. Dedikasi mendorong guru untuk tetap memberikan usaha terbaik bagi siswa meskipun menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, profesionalisme dan dedikasi bersama-sama membantu menciptakan pembelajaran yang efektif dan hasil pendidikan yang lebih baik. Studi 4. Siswa membuli guru yang menyebarkannya di media sosial. Video viral menunjukkan bahwa siswa mengejek dan mempermalukan guru di kelas, kemudian menyebarkan video tersebut di media sosial. Faktor apa yang menyebabkan menurunnya penghormatan terhadap guru? Menurun penghormatan terhadap guru dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pendidikan karakter, pengaruh negatif
media sosial, dan lemahnya pengawasan dari keluarga maupun sekolah. Selain itu, sebagian siswa menanggapi guru sebagai teman sebaya sehingga rasa hormat berkurang. Lingkungan sosial yang kurang baik juga dapat mempengaruhi perilaku siswa terhadap guru. Bagaimana peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam kasus tersebut? Keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan sopan santun dan rasa hormat kepada orang lain sejak dini. Sekolah berperan dalam memberikan pendidikan karakter, disiplin, dan pembinaan kepada siswa. Sementara itu, lingkungan sosial dapat memengaruhi perilaku siswa, baik secara positif maupun negatif. Jikalau lingkungan mendukung perilaku tidak sopan, siswa lebih mudah meniru tindakan tersebut. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat pendidikan karakter siswa? Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pendidikan karakter di sekolah, memberikan contoh perilaku yang baik dari guru dan orang tua, serta memperkuat kerjasama antara keluarga dan sekolah. Selain itu, penggunaan media sosial perlu diawasi agar siswa lebih bijak dalam bertindak. Kegiatan positif seperti kerja kelompok, pembinaan moral, dan kegiatan sosial juga dapat membantu membentuk sikap disiplin dan rasa hormat pada siswa. Studi kasus 5. Siswa SMP belum bisa membaca lancar. Viral berita mengenai siswa SMP yang belum mampu membaca dengan lancar. Kasus ini memicu kritik terhadap sistem pendidikan dan kualitas pembelajaran dasar. Di mana letak masalah utama dalam kasus tersebut? Masalah utama dalam kasus tersebut terletak pada lemahnya kemampuan dasar literasi sejak pendidikan dasar, kurangnya perhatian terhadap kemampuan membaca siswa, metode pembelajaran yang kurang efektif, serta minimnya pendampingan dari sekolah dan keluarga menjadi penyebab utama. Selain itu, evaluasi belajar yang kurang maksimal membuat siswa tetap naik kelas meskipun kemampuan membaca mereka belum memadai. Apakah siswa pendidikan terlalu fokus pada nilai dan kelulusan? Ya, dalam beberapa kasus, sistem pendidikan dinilai terlalu fokus pada nilai, ujian, dan kelulusan dibandingkan pemahaman kemampuan dasar siswa. Akibatnya, siswa lebih diarahkan untuk mencapai target nilai daripada benar-benar menguasai keterampilan penting seperti membaca, menulis, dan berhitung. Hal ini dapat menyebabkan siswa naik ke jenjang berikutnya tanpa memiliki kemampuan dasar yang cukup. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan sekolah dan pemerintahan? Sekolah perlu meningkatkan program literasi, memberikan bimbingan khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan membaca, dan melakukan evaluasi kemampuan dasar secara rutin. Guru juga perlu menggunakan metode pembelajaran lebih menarik dan sesuai kebutuhan siswa. Sementara itu, pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada guru, memperbaiki kualitas pendidikan dasar, menyediakan fasilitas belajar yang memadai, serta membuat kebijakan yang lebih fokus pada penugasan kemampuan dasar siswa daripada hanya mengajar angka kelulusan. Sekian dari presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.